Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk di semester 2, namun kali ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk prakarya kelas 7, hari ini kita akan belajar bab 1 tentang kerajinan bahan limbah lunak. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. A. Prinsip, jenis, dan karakteristik bahan lunak. 1. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Secara umum, limbah dapat digolongkan berdasarkan 4 faktor, yaitu dari wujudnya, dari kandungan senyawanya, sumber, dan dari sifatnya. Berikut jenis-jenis limbah tersebut lengkap dengan contoh-contohnya. A. Jenis limbah berdasarkan wujudnya. 1. Limbah padat, cair, dan gas. Limbah padat berbentuk padat, limbah cair berbentuk cair, dan limbah gas berbentuk gas. Biasanya diperoleh dari hasil pembakaran. B. Jenis limbah berdasarkan senyawa. Jenis limbah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, limbah organik. Limbah organik ini berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah ini biasanya sulit atau cenderung lebih sulit untuk ditangani. C. Jenis limbah berdasarkan sumbernya. Jenis ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, limbah industri. Limbah ini dihasilkan dari proses industri, contohnya limbah pabrik, pertambangan, radioaktif, rumah sakit, dan sebagainya. Limbah industri cenderung ditangani dengan serius karena pemerintah telah mengatur mekanismenya bagi setiap perusahaan industri. Kedua, limbah domestik. Limbah ini dihasilkan dari konsumsi rumah tangga, contohnya kaleng-kaleng bekas keperluan rumah tangga, air cucian, kantong plastik, kardus bekas, dan lain sebagainya. D. Jenis limbah berdasarkan sifatnya. Limbah ini digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah limbah biasa. Limbah biasa adalah jenis limbah yang tidak menyebabkan kerusakan secara serius pada skala kecil dan jangka panjang. 2. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini dapat menyebabkan kerusakan serius meski pada skala kecil, pada jangka pendek maupun panjang. Contohnya adalah limbah yang memiliki sifat korosif, mudah meledak, mudah terbakar, menyebabkan infeksi, keracunan, dan lain sebagainya. 2. Karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah limbah yang bersifat lunak dan mudah dibentuk. Limbah lunak dapat dibagi menjadi limbah lunak organik dan anorganik. A. Limbah lunak organik. Limbah ini biasa disebut dengan limbah organik basah. Limbah ini berasal dari tumbuhan. Limbah organik lunak yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah limbah kulit jagung, kulit kacang, jerami, kulit bawang, kulit buah salak, limbah pelepah pisang, dan kertas. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan dengan sinar matahari langsung hingga kering. B. Limbah lunak anorganik. Limbah ini terdiri atas kandungan bahan yang lentur dan mudah dibentuk atau diolah secara sederhana.
B. Pengolahan produk dan pengemasan kerajinan bahan limbah lunak. 1. Pengolahan bahan limbah lunak terdiri dari 3 R, yaitu reduce yang artinya mengurangi, reuse yang artinya menggunakan kembali, dan recycle yang artinya mendaur ulang. 3 prinsip ini dapat diterapkan untuk membantu mengatasi permasalahan limbah. Prinsip 3R saat ini sedang marak diperkenalkan pada masyarakat dunia termasuk Indonesia. 2. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak di berbagai daerah. Antara lain, daerah perkotaan, limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Adapun limbah lunak anorganik yang dihasilkan dari styrofoam, karet sintetis, dan botol plastik. Untuk daerah pertanian sering dijumpai limbah lunak organik. Limbah lunak organik yang dapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Untuk di daerah pegunungan, banyak menghasilkan dari kulit salak, kulit durian, pete Cina, kulit semangka, kentang, buah busuk, dan sayuran busuk. Sedangkan di daerah pesisir pantai atau laut banyak ditemukan sabut kelapa dan daun kelapa yang merupakan jenis limbah lunak organik. 3. Produk kerajinan bahan limbah lunak. A. Kerajinan limbah lunak organik. Contohnya adalah kerajinan dari kulit bawang dan limbah kertas. B. Kerajinan limbah lunak anorganik. Contoh produknya adalah kerajinan dari limbah plastik, kerajinan dari limbah kain perca, Empat, kemasan produk kerajinan limbah lunak. Kemasan produk pada kerajinan limbah lunak ini memiliki banyak sekali tujuannya. Di antaranya adalah memenuhi syarat keamanan dan kemaslahatan, melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen, dapat mendukung program pemasaran melalui kemasan, dan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan.